Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrotul Mufida dari Prodi PAI Angkatan 2019 STIT PGRI Pasuruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai belajar perspektif Al-Quran. Kita akan mempelajari mengenai konsep belajar menurut perspektif Al-Quran, kemudian prinsip belajar menurut perspektif Al-Quran, dan yang terakhir mengenai sumber belajar menurut perspektif Al-Quran. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep belajar. Ada dua istilah yang digunakan Al-Quran yang berkonotasi belajar, yaitu ta'allama dan darosa. Secara harfiah, ta'allama dapat diartikan yakni menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran. Dengan demikian, belajar sebagai terjemahan dari ta'allama dapat didefinisikan kepada perolehan ilmu sebagai akibat dari aktivitas pembelajaran. Atau dengan kata lain, belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang di mana aktivitas itu membuatnya memperoleh ilmu. Dalam Al-Quran, kata ta'allama itu terulang dua kali. Keduanya digunakan dalam memperbincangkan tentang ilmu sihir. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang artinya maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu yakni ahli sihir tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, ayat ini itu dapat diartikan bahwa orang Yahudi menerima ilmu sihir dari Harut dan Marut sebagai hasil pengajaran keduanya. Dan ilmu yang mereka dapatkan itu tidak bermanfaat buat mereka, bahkan memberi mudarat, seperti yang diungkapkan dalam ayat wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Oleh karena itu, Al-Quran melarang manusia untuk mempelajari ilmu sihir, karena ilmu tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat, bahkan sebaliknya, ia dapat memudaratkan manusia. Nah, kata darosa sendiri dalam Al-Quran terulang sebanyak 6 kali, 5 dalam bentuk kata kerja dan yang lainnya dalam bentuk masdar. Salah satu dari kata tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, yang artinya demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang musyrik mengatakan kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, kata darosa dalam ayat di atas berarti engkau telah mempelajari. Namun menurut Al-Isfihani memaknai kata darosa itu dengan meninggalkan bekas. Berangkat dari makna harfiah ini, maka belajar dapat didefinisikan kepada suatu kegiatan pencarian ilmu di mana hasilnya itu berbekas dan berpengaruh terhadap orang yang mencarinya. Artinya, belajar tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi harus mendatangkan pengaruh atau perubahan pada orang yang belajar tersebut. Nah, berdasarkan konsep ta'allama dan darosa di atas, maka hakikat belajar itu adalah pencarian dan perolehan ilmu di mana ia mendatangkan pengaruh atau perubahan kepada si pelajar. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai prinsip belajar. Belajar sebagai suatu aktivitas dalam mencari ilmu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang meliputi ketauhidan, keikhlasan, kebenaran, dan tujuan yang jelas. Ketauhidan yang dijadikan prinsip utama dalam belajar lebih jauh menggambarkan keikhlasan dan tujuan pencarian ilmu.
Ikhlas dalam belajar berarti bersih dari tujuan dan kepentingan duniawi. Maka mendapatkan lapangan pekerjaan seharusnya tidak dijadikan sebagai tujuan utama dalam belajar. Hal tersebut harus dipandang sebagai akibat dari penguasaan ilmu pengetahuan. Ibrahim bin Ismail Al-Zarnuji menegaskan dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim Thariqal Ta'allum bahwa belajar tidak boleh diniatkan untuk mencari kemegahan duniawi dan popularitas, tetapi belajar harus diniatkan atau dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan menghidupkan dakwah Islam, sebab agama tidak akan hidup tanpa ilmu. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka dapat ditegaskan bahwa mempelajari segala macam ilmu merupakan usaha untuk menguatkan akidah tauhid. Bertambahnya ilmu sebagai efek dari belajar, maka bertambah pula keyakinan kepada Sang Pencipta atau Sang Pemberi ilmu itu. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mempelajari mengenai sumber belajar. Nah, secara umum, Al-Quran menggambarkan dua sumber belajar bagi manusia, yaitu wahyu dan alam. Artinya, Allah menurunkan wahyu, yakni Al-Quran, dan menciptakan alam sebagai sumber atau objek yang dipelajarinya. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia agar mempelajari atau melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Ia dipelajari guna menangkap atau memahami pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya, kemudian mengamalkan pesan-pesan tersebut. Nah, Al-Quran juga memerintahkan manusia agar mempelajari alam dan menjadikannya sebagai sumber belajar. Mereka didorong agar mempelajari binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, air, laut, dan ruang angkasa. Dengan mempelajari Al-Quran dan alam, manusia diharapkan mendapatkan ilmu dan menambah keimanan yang pada akhirnya melahirkan ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran sebagai sumber belajar, di sini ada 3 aspek yang perlu dipelajari dari Al-Quran sebagai sumber belajar. Yang pertama, pesan-pesan yang berkaitan dengan hukum normatif yang harus diamalkan dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang kedua, dorongan atau motivasi Al-Quran terhadap manusia agar mempelajari alam ini. Dan yang ketiga, manusia dapat menangkap keunikan dan keindahan Al-Quran sehingga disadari bahwa Al-Quran itu berasal dari perancang dan pencipta alam ini. Nah, penjelasan Al-Quran bahwa ia sebagai sumber belajar dapat dilihat dalam surat Toha ayat 113 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sharrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra, yang artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Quran Surah Toha ayat 113. Nah, hubungan ayat tersebut dengan pendidikan, yang pertama, di dalam ayat ini memperkuat dari ayat sebelumnya, yakni telah dijelaskan bahwa yang menjadi sumber belajar adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran telah terkandung segala aspek ilmu, seperti ilmu bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, biologi, dan lain sebagainya. Nah, yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian ilmu bagi umat manusia dan sebagai perantara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengan mempelajari Al-Quran, manusia diharapkan dapat menangkap pesan-pesan Allah yang terdapat di dalamnya, sehingga membuat manusia itu menjadi insan yang bertakwa dengan menjaga diri dari perbuatan negatif. Yang terakhir adalah alam sebagai sumber belajar. Perbincangan Al-Quran mengenai alam sebagai sumber belajar dapat dilihat dalam dorongan atau motivasi yang diberikannya terhadap manusia agar mempelajari alam. Manusia dituntut agar melihat, mengkaji, dan melakukan penalaran terhadap fenomena alam. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.